lainnya. Pernah nggak kamu mengalami kegalauan spiritual gara-gara kamu belajar yang lain? Kan di akidah filsafat pasti kita memikirkan tentang eksistensi, Tuhan, agama, manusia. Nah, Casavella Talks, ruang diskusi dan inspirasi. hai guys, selalu ketemu lagi di acara Casavella Talks kali ini bareng TV Casavella dan aku bakal ngobrol sama teman aku yang udah pernah ngobrol sebelumnya. Jadi, iya, ya karena ya kebetulan aku sekalian mau curcol sama dia, sekalian aku ajakin yang konten dulu gitu guys. Jadi, hai ada Hilda di sini. Halo Hilda, how are you today? Hello, Tiwi. I'm great, nice, and how about you? Iya, aku juga baik-baik aja, sehat juga. Cuman tadi aku habis kerja gitu ya, terus agak bosan jadi aku pengen ngajakin orang lain ngobrol. Dan kebetulan ada chat Produktif Hilda sekali. masuk. Ya udah gitu kan. Iya. Nah, kita tuh sempat ngobrol juga sama Hilda waktu itu tentang kenapa Hilda yang di jurusan filsafat itu tiba-tiba jadi jurnalis gitu kan. Ada apa sih latar belakangnya? Nah, sekarang aku pengen nanya juga sama Hilda tentang apa aja yang dia pelajarin selama kuliah di akidah filsafat. Karena so guys ya, nggak semua universitas itu kan ada jurusan akidah filsafat ya, di UIN aja Universitas Islam Negeri mungkin yang lebih spesifiknya gitu. Dan aku tuh dulu ya Hilda ya, aku tuh pengen masuk jurusan akidah filsafat tapi tidak kesampaian. Jadi iya sekalian lah aku menghilangkan rasa kepo aku dengan nanya-nanya kamu yang udah pernah kuliah di situ gitu Hilda. Jadi kalau dulu kamu tuh udah pernah sempat cerita juga ya awalnya masuk akidah filsafat itu adalah gara-gara Iya, udah cerita. Itu gara-gara motivasi aku waktu SMA, karena cita-cita aku pengen jadi pemikir, ingin menghasilkan sesuatu jadi penemu gitu. Tapi bukan penemu yang saintis, tapi penemu yang pemikir gitu. Ya, jadi memang pengen jadi filsuf yang pemikir kayak gitu ya. Nah, terus apa aja sih yang dipelajarin di akidah filsafat itu? Nah, sebenarnya banyak orang yang bilang di luar itu sebelum kita masuk ya, dan mindsetnya itu orang luar pasti bilangnya sesat dan lain sebagainya. Ternyata pas di dalam itu jauh dari mungkin bersinggungan. Emang ada berkaitan dengan falasi salah berpikir, tapi dalam hal itu kita kan di suatu akademis pastinya ada garis topik ya, topik pembahasan yang memang itu terarah, bukan suatu hal yang berpikir bebas dan lain sebagainya, tapi kita punya landasan teori pemikiran yang memang itu bisa menjangkau luas, tapi kita punya batasan, kita punya pemikiran yang bisa diargumentasikan. Itu berbagai hal, mulai dari bersinggungan dengan agama, bersinggungan dengan etika sosial, pokoknya filosofis yang dimana filsafat membahas segala sesuatu kan, itu intinya. Nah, dari berbagai mata kuliah ya, mata kuliah apa yang paling favorit kamu dan apa yang paling kamu nggak suka? Favorit aku teologi. Kenapa tuh? Terus ada dua ya, teologi sama filsafat sejarah kayaknya ya, atau pendidikan. Ya, kalau di filsafat, alasannya kalau teologi ya karena itu bersangkutan dengan, karena mungkin saya punya dasar ya istilahnya agama Muslim ya, sebagai Muslim Islam, jadi saya ingin mendalami bagaimana teologi dalam kaca filsafat, kemudian saya sandingkan dengan agama Islam, apakah itu selaras atau memang ada yang kontradiktif dan lain sebagainya. Dan ternyata ya luar biasa ya, itu banyak orang yang memandang teologi mungkin dari sudut pandang mana dulu ya, tapi karena saya punya landasan Islam, jadi saya memandang teologi dari kacamata Islam tentunya gitu. Jadi ada banyak hal yang temuan yang tadinya banyak berkecamuk di pikiran, misalkan tentang
orang ateis berpikir Tuhan itu tidak ada, dan kalau dalam Islam kan kita bisa memikirkan sesuatu hal yang berlandaskan kacamata Islam. Jadi itu make sense. Gitu. Kalau yang kamu nggak suka apa mata kuliahnya? Yang nggak suka kayaknya logika ya. Waduh, berat ya itu ya. Harus mikir atau gimana sih itu logika? Ya, kamu pernah ini kan, pernah belajar nggak sih logika? Aku lupa lagi Itu kayaknya. sebenarnya, oh iya lupa lagi. Gini, kalau nggak suka sebenarnya kalau untuk pemikirannya saya suka. Cuma untuk pas pada saat pembelajaran tentang teori secara teknikal, yang teknikal kita harus membuat kalimat secara logis. Nah itu yang tidak suka. Emang kayak gimana sih maksudnya logika, kalimat logika dan tidak logika tuh gimana? Kalau ada teori Aristoteles yang namanya pengkategorian. Jadi benar-benar setiap kalimat, setiap kata atau setiap ya frase itu memilih gitu. Itu sih makanya susah gitu, kayak matematika istilahnya. Itu jadi dasar retoris kita kan, retoris orang-orang, cara kita berbicara. Jadi orang filsuf atau orang filsafat, orang pemikir harus menyampaikan pemikirannya itu secara tepat kan. Nah makanya kita harus punya logika yang bagus gitu. Oke. Nah, kalau di filsafat itu kan kita berpikir dan lain-lain ya. Pernah nggak kamu mengalami kegalauan spiritual gara-gara kamu belajar yang lain? Kan di akidah filsafat pasti kita memikirkan tentang eksistensi Tuhan, agama, manusia. Nah, kamu sempat kayak tiba-tiba goyah gitu dengan apa yang kamu pegang atau sepertinya tidak ada masalah gitu? Pas awal ada pastinya. Soalnya maba tahu kan pada saat ada apa ya namanya, acara-acara apa ya, lupa sih pas awal-awal. Kayak ospek gitu ya, tapi di jurusan gitu. Kayak apa sih namanya? Ospek. Nah, menurutku sih beda ya, ospek anak filsafat sama ospek jurusan-jurusan lain itu pasti beda banget. Kalau kita yang digodok bukan fisik atau apapun gitu ya, kita yang digodok itu pikiran sama spiritual bener-bener itu. Yang tadi kita awam tentang, pokoknya didobrak aja lah spirit kita, maksudnya keyakinan kita yang tadinya misalkan Tuhan itu memang satu gitu, misalkan. Nah, terus kita dosen atau kakak cutting itu membuka jalan kita untuk berpikir luas, dari kita bisa memandang dari arah mana, pokoknya banyak banget. Jadi pada saat ospek itu kita jadi digodok, didobrak keyakinan kita gitu. Jadi dari sanalah muncul ada keraguan ya, mungkin. Tapi dikit, tapi dari sana karena banyak apa ya? Banyak penguatan yang lain, karena selain mereka mendobrak tapi mereka juga mengarahkan. Bukan berarti mereka membawa kita ke jalan yang tidak benar gitu ya. Tapi dari sana kita terbuka tentang sebenarnya di filsafat itu ada banyak pandangan, jadi kita tidak boleh menelan serta-merta pemikiran yang kita pelajari, itu intinya. Iya, jadi memang kamu menjadi pribadi yang lebih kritis lagi ya dengan belajar filsafat ini, gitu. Tapi ada nggak sih filsuf yang favorit kamu? Kan belajar sekian lama, pasti kamu kenal tokoh-tokoh gitu. Ada sih pastinya. Yang pertama, kalau untuk yang klasik Socrates atau Aristoteles, kalau misalnya untuk yang pertengahan Renaissance, kalau yang Muslim Ibnu Sina, kalau yang di agak-agak ke pertengahan ke sini mungkin Hegel, karena bersangkutan sama skripsi sama ya.
Gitu sih. Kenapa kamu suka sama mereka? Karena pemikirannya atau ada quote tertentu yang kamu tuh kayak, yang bener gue banget gitu? Iya, pasti. Kalau misalkan quote, pasti banget itu pas awal-awal yang, wah ini bener nih, kayaknya jati diri aku banget sebagai manusia gitu. Jadi jujur aja kalau pemikiran aku selama di filsafat itu, aku subjek sebagai manusia yang ingin menjadi manusia. Gitulah jadi pemikiran aku gitu. Jadi aku berpegangan pada Socrates. Dia kan punya punya bukan pemikirannya, apa namanya, punya semacam prinsip kali ya. Eh Getonstaiton, kenali diri sendiri, ya kan? Nah, terus Eji Samen Emeotan, ya mengenali diri sendiri juga sama. Iya ya, jadi know yourself. Karena bener banget sih, aku juga suka dengar quote kayak, sebelum kamu mencari apapun, coba kenali diri kamu terlebih dahulu. Tapi kamu sempat suka Nietzsche atau Schopenhauer nggak sih? Karena dari sekian banyak filsafat ya, tokoh filsuf gitu ya, aku tuh paling suka sama ya Schopenhauer, karena dia tuh emang sih pesimis juga gitu. Terus ya hidupnya soliter, tapi kayak quote-nya itu ini banget gitu, bagus gitu. Maksudnya waktu dulu sih cocok banget sama aku yang lagi galau secara spiritual, terus quarter life crisis, meskipun sekarang nggak lagi gitu ya. Cuman aku sempat ngefans juga nih sama Nietzsche. Kalau kamu gimana? Apa sempat juga nih tertarik sama dua tokoh itu? Nietzsche sama apa? Maaf tadi agak Schopenhauer. putus-putus. Schopenhauer, aku sih lebih ke eksistensialis ini ya. Apa sih, siapa ya? Kok aku lupa ya? Pokoknya yang, Kierkegaard. iya Kierkegaard. Iya, Hmm. iya. Kok Soalnya lupa sih? kasihan tahu, nggak, maksudnya Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, kan Hmm. sampai akhir hayatnya nggak nikah-nikah Iya, kan. iya mereka Sedih tragis. ya, Tragis. Iya, iya, patah hati. asli. Kenapa kamu suka Kierkegaard? Nah, itu bersangkutan dengan ini ya, kesadaran menurut aku. Jadi kita sebagai manusia itu punya subjek sekaligus objek. Kita tanpa sadar, aku misalkan berhadapan dengan Tiwi nih, secara tidak langsung aku subjek. Menurut aku, pandangan aku, Tiwi itu objek. Nah, padahal kita itu sama-sama subjek kan. Nah, itu yang jadi aku, apa ya, jadi wah ini kayaknya pemikiran bagus. Soalnya kan setiap manusia punya kesadaran pada saat dia berbicara tatap muka, dia punya kesadaran dia masing secara pribadi, dan aku juga punya kesadaran secara pribadi. Jadi pada intinya manusia itu memang manusia sosialis dan harusnya saling memahami gitu. Kenapa aku suka Kierkegaard? Karena dia punya pemikiran dualisme subjek dan objek itu. Sama yang aku ingat itu, kata dia untuk mencapai sesuatu itu, kayak pada awalnya manusia itu akan mencari harta, eksistensi. Tapi kalau manusia udah ningkat, dia itu bakal mencari Tuhan gitu. Kepuasannya itu adalah dengan berbuat baik terus pada Tuhan. Ya kan? Biasanya makanya tokoh eksistensialis itu rata-rata kayak ateis, kayak Nietzsche gitu, atau Schopenhauer yang agak-agak gitulah ya, maksudnya nggak terlalu God yang populer gitu. Tapi kalau Kierkegaard tuh lebih eksistensialis tapi teistik gitu, ya kan? Tapi menurut aku sih bukan teistik ya. Mereka lebih ke agnostik sih menurut aku. Nah, iya tuh bisa dikaji lebih dalam. Aku juga itu baca buku filsafat udah lama banget. Itu sekarang udah bertahun-tahun, ya ampun. Iya, Nah, mungkin aku juga udah gak sempet baca buku filsafat lagi. Ya ampun, padahal iya, jadi memang sebenarnya luas banget ya. Jadi bisa dari satu orang bisa multitafsir gitu loh. Ini teistik, enggak, ini agnostik, ini deistik sebenarnya. Enggak juga dia sebenarnya. iya. Nah, itu dia ya. Jadi dari filsafat tuh bisa luas itu. Tapi ada nggak sih buku buku filsafat yang kamu waktu kuliah terus kamu tuh suka gitu sama buku itu? Yang paling pertama kali aku suka pastinya karena dari dasar banget ya. Itu yang Dunia Sophie.
Karya Oh. agangan juga. Aku juga suka Itu buku itu, aku juga itu suka yang buku juga itu. Heeh. menginspirasi. Itu soalnya bentuknya novel ya. Jadi ringan dibaca, tapi kayak enak dibaca tapi pas gitu ke kita. Jadi Dunia Shopee itu buat kamu juga guys yang pengen belajar filsafat, tapi nggak langsung ke yang berat, mungkin bisa baca dari bukunya Justin Gardner, Dunia Shopee. Gitu. Terus ada lagi Ada filmnya juga loh. Oh, ada filmnya. Aku malah belum Ada nonton filmnya. filmnya. Itu juga filmnya juga seru. Terus ada lagi nggak buku yang lain yang kamu suka? Buku yang lain, sorry agak lama mikir, lupa judulnya. Filsafat, pokoknya garis besarnya filsafat pendidikan, tapi filosofnya dari Brazil, namanya Pierre. Ya, Aku itu malah nggak tentang tahu tuh. filsafat pendidikan. Wah, jadi tapi ini juga bisa dibaca buat umum ya, buat yang kita penasaran soal filsafat bisa baca gitu. Oke, nah berikutnya pertanyaan aku adalah, jadi kamu ini bersyukur atau menyesal nih kuliah di jurusan filsafat ini? Alhamdulillahnya bersyukur. Ya, bersyukur banget. Ada banyak hikmah yang bisa saya dapat mempelajari filsafat. Yang sekaligus mungkin bisa mengubah cara pandang saya, bisa mengubah cara hidup saya. Yang sampai sekarang, alhamdulillah, itu sih. Iya ya. Nah, jadi belajar akidah filsafat itu menyenangkan atau bikin pusing? Nggak tahu ya, kalau pandangan orang luar katanya pusing, katanya berat, itu pikirannya berat. Padahal sih menyenangkan menurut aku, tapi nggak tahu juga ya yang lain. Tapi sejauh ini teman-temanku yang di filsafat juga, yang maksudnya yang nggak terlalu mendalami, juga baik-baik aja di filsafat. Mereka juga suka dengan cara berdiskusinya anak-anak filsafat, karena kan banyak pemikiran yang kita tidak serta-merta menelan bulat-bulat pemikiran yang ada. Kita kan punya argumen yang lain. Kita kaya akan pemikiran. Jadi banyak hal yang didiskusikan itu nggak ada habisnya di filsafat. Jadi ini khusus buat kamu yang suka mikir. Kalau misalnya kamu nggak suka mikir, kayaknya berat gitu ya. Iya. Dan benar banget, ada teman-temanku yang kita tadinya masuk ke filsafat itu mungkin ada 20 orang atau 30 lebih. Itu ada penyeleksi alam ternyata. Orang yang nggak kuat, mereka pasti pindah. Makanya kita harus memang, kalau mau kita ke filsafat, mungkin aku sih nggak sengaja, tapi aku memang dari latar belakangnya memang suka mikir. Makanya aku masuk filsafat karena memang apa mikir gitu. Jadi yang mau masuk filsafat, pastikan dulu kamu memang suka mikir, suka diksi dan lain sebagainya. Kalau misalkan kamu sukanya. Iya, siap ya. Jadi gampang atau susah masuk ke jurusan filsafat, tapi kamu tesnya gimana? Gampang susah masuk ke UIN filsafat? Karena di UIN itu peminat filsafat itu kurang banyak, jadi kayaknya gampang deh untuk masuk filsafat. Tapi kalau aku lewat jurusan SBMPTN, karena aku tes dulu, jadi kayaknya itu memang ada nggak gampang-gampang, susah juga kayaknya. Tetap harus ada rutenya ya, gitu yang harus dilalui kalau mau kuliah ke situ tuh. Seperti itu. Wah, mantap banget Hilda. So, thank you very much ya. Jadi ini gambaran buat kamu yang pengen masuk jurusan akidah filsafat, guys. Ya, jadi kalau misalnya kamu lagi pengen kuliah lagi, kira-kira kemana kepikiran filsafat, begitulah. Kamu akan dibawa berpikir, terus berpikir, dan berpikir. Tapi
Pasti kuat ya. Kalau yang suka mikir sih bakal enjoy gitu. Kalau aku punya kesempatan, aku juga pengen sih ya belajar filsafat itu karena menurut aku asik sih. Banyak hal yang nggak bisa, ya yang mungkin sama umum kita nggak bisa ngobrol, tapi kalau kita belajar filsafat, kita jadi bakal tahu banyak dan menyadari hal-hal yang nggak pernah kita sadari sebelumnya. Dan kadang nemuin orang yang suka belajar filsafat juga nggak semudah kita nemuin hobi-hobi yang lain, ya kan? Iya. Gitu. So, thank you banget Hilda. Dadakan Iya. 2 kali aku ajakin langsung oke, mantep banget lah pokoknya. Doa terbaiknya buat kamu semoga makin sukses, makin banyak uangnya, makin Amin. happy, semua plannya tercapai, gitu. Oke guys, itu dia obrolan aku sama Hilda. Kamu pantengin terus Kasavela Talks, karena nanti aku bakal ngajakin teman-teman aku yang lain buat ngobrol-ngobrol ringan dan tentunya tetap bermanfaat. So, thank you. Jangan lupa like, subscribe, dan share. See you again. Bye!